Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya mahasiswa dari STI Madani. Nama saya Yayan Pratama dan NIM saya 141 plus 19 plus 039. Dan saya dari Prodi S1 Akuntansi Malam. Kali ini saya akan coba mempresentasikan materi yang bertemakan kepailitan dalam hukum bisnis. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa sih yang pertama itu pengertian dari kepailitan itu, dan yang kedua saya akan mencoba menjelaskan asas hukum dari kepailitan itu, dan yang terakhir saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu syarat-syarat untuk dinyatakan pailit. Ya, langsung saja. Pertama saya akan membahas tentang pengertian dari kepailitan itu sendiri. Kepailitan merupakan suatu sitaan umum atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang untuk dijual di muka umum guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing. Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah pailit artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya disebut dengan le faile. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah pailit yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dari kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah to file, dan kata dalam bahasa Latin digunakan istilah filer. Dalam pasal 1 ayat 1 peraturan kepailitan menyebutkan setiap berutang atau debitur yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas atau kreditur dengan putusan hakim, dinyatakan dalam keadaan pailit. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 4/199 menyebutkan debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Menurut Rahmadi Usman, kepailitan adalah keadaan di mana seorang debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga. Sedangkan menurut Retno Wulan, pailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta-merta dengan melakukan pernyataan umum atas semua atau orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib. Dari pengertian kepailitan tersebut dapat disampaikan bahwa 1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Dan yang kedua ialah kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya, sehingga debitur masih bisa melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Ya, itulah pengertian singkat dari pengertian kepailitan itu sendiri. Ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan asas hukum kepailitan. Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari 2 pasal. Yang pertama yaitu pasal 1131 dan juga pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya. Menurut pasal 1131,
segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan pasal 1132 menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dalam kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Jadi, pada dasarnya asas yang terkandung dalam pasal 1131 dan pasal 1132 adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur. Dan menurut Sri Rejeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama ialah kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan akan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya terhadap kreditur. Dan yang kedua juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh krediturnya. Ya, itulah asas hukum dari kepailitan. Dan yang terakhir saya akan mencoba menjelaskan syarat-syarat untuk dinyatakan seseorang itu pailit. Agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, maka berbagai persyaratan yuridis harus dipenuhi ketentuan dalam bab 2 pasal 2 sampai dengan pasal 20 UU nomor 37 tahun 2004, yaitu apabila permohonan dari seorang debitur yang perorangan, maka dia harus memenuhi kelengkapan berkas-berkas. Di antara beberapa berkas itu ada 7 macam yang harus diserahkan. Yang pertama, surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat. Dan yang kedua, adanya izin atau kartu pengacara yang dilegalisir pada kepanitraan pengadilan niaga setempat. Yang ketiga, surat kuasa khusus. Yang keempat, adanya surat tanda bukti diri atau KTP suami istri yang masih berlaku. Yang kelima, persetujuan suami istri yang dilegalisir. Dan yang keenam, adanya daftar aset dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adanya neraca pembukuan terakhir atau dalam hal perorangan memiliki perusahaan. Ya, itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian kepailitan, dan yang kedua asas hukum kepailitan, dan yang terakhir saya jelaskan tadi yaitu syarat-syarat untuk dinyatakan pailit. Ya, semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat bagi yang mendengarnya. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ya, saya akhiri kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.